Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Audio Putra dengan NIM K002586 dari kelompok SGD 20 atau B10. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi. Kita langsung saja ke soalnya. Di laporan pertama itu soalnya apa aja seperti itu. Seorang 68 tahun dokter hubungan gerakan tubuh makin lambat, kaku otot, dan dokter itu mengiranya sempat mendiagnosis menderita Parkinson, yaitu neurodegeneratif. Lalu soalnya ada 3, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra, jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Lalu yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis, jelaskan anatomi yang dari basalis. Lalu yang ketiga ada jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak, trunkus kabel. Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada substansia nigra. Lalu substansi nigra itu, untuk yang belum tahu, itu adalah nukleus berwarna gelap yang terletak di mesencephalon, yaitu otak tengah. Kenapa disebut nigra? Karena dia hitam. Mohon maaf untuk yang tersinggung, tapi biasanya seperti itu disebutnya. Dan dia itu urutan dari depan ke belakang itu, yaitu ada crus cerebri, substansia nigra di tengah, dan ada tegmentum. Lalu dibagi substansia nigra tersebut itu dibagi menjadi 2 pars compacta, yaitu adalah banyak mengandung neuron dopaminergic dan pigmen neuromelanin. Lalu ada pars reticulata yang berfungsi sebagai jalur keluarnya output. Dan fungsi substansia nigra itu adalah neuron-neuron di pars compacta itu menghasilkan dopamin. Dan tujuan dopamin itu apa sih? Fungsinya untuk mempermudah inisiasi gerakan, membuat gerakan menjadi halus, terkoordinasi, dan menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Lalu kita lanjut ke nomor selanjutnya, ganglia basalis. Itu tersusun dari 4. Nah, saya akan menyebutkan persatu dulu, yaitu nucleus caudatus, yaitu berbentuk lengkung dengan cabut di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Lalu cabut nukleusnya caudatus itu melanjutkan diri ke dalam putamen, dan cauda nukleus caudatus itu berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu yang kedua ada lentiformis, yaitu terdiri dari 2 bagian, yaitu putamen lateral dan globus pallidus itu di bagian medialnya, yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu yang ketiga adalah corpus amygdaloideum yang berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokambi, claustum, yaitu lamina grisatipis di antara putamen dan insula. Lalu di sini ada mesencephalon, yaitu ini menunjukkan otak bagian tengah, yang bagian atas dari batang otak terlihat pedunculus cerebri yang berisi jalur motorik, tegmentum mesencephalli, dan substansia nigra yang berperan dalam pengaturan gerakan dan mendalami degenerasi pada penyakit Parkinson. Lalu kita lanjut ke Pons Farolli. Pada gambar terlihat sulcus basilaris pontis sebagai tempat lewatnya arteri basilaris. Terlihat juga cornea saraf cranialis yang nomor-nomor itu, dan sulcus bulboponticus. Lalu kita pons yang tegmentalis, itu terlihat struktur seperti sulcus limitans, collicus facialis, dan striae medullaris yang membentuk bagian dasar ventricle 4, dan daerah ini mengandung banyak nukleus saraf kranial dan jalur saraf penting yang menghubungkan otak dengan medulla spinalis. Lalu kita yang medulla oblongata yang eksternal di luar itu, anterior kan itu terlihat piramis olivia dan decussatio pyramidum, dan terlihat persilangan praktis motorik. Pada gambar posterior terlihat seperti fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, tuberculum gracilis, dan lain-lain. Lalu ini ada yang interna, tidak jauh berbeda seperti tadi. Kita bisa lihat preparatnya seperti itu. Soalnya ada trachenucleus vagus, nervus vagus. Ini ada yang vestibular nuclei seperti yang lain-lain. Dan untuk yang tadi ini kan kita bisa lihat ada area
Boxterna, trigonum nervi hypoglossy, pedunculus cerebralis inferior, tuberculum cuneum, fasciculus cuneatus, obex, area boxterna. Lalu ini tadi depan belakang ya, yang depan itu ini, yang belakang itu ini, dan untuk depan sendiri kan ada Olivia, Sulcus, ini Piramis dan lain-lain seperti yang kita tahu. Oke, kita lanjut ke laporan yang kedua, yaitu Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau disebut diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan, dialami Pak Joko itu mengalami stroke batang otak. Lalu akibat adanya penyumbatan adanya pada pembuluh darah, jelas ada soalnya, yaitu jelaskan sistem vaskularisasi, sistem anteriorus vilsi, jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesin palon, pons, peduli oblongata, dan gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian sistem saraf besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya tempat keluarnya terletak di bagian pons. Jadi kita akan langsung jawab aja. Di sini kita bisa lihat circulus wilsi merupakan suatu cincin anatomis organ arteri yang terletak di dasar otak yang berfungsi menghubungkan sistem arteri karotis interna dengan sistem vertebrobasilar, dan struktur ini berperan penting dalam menjaga suplai darah ke otak dan menyediakan jalur sirkulasi kolateral apabila terjadi penyumbatan atau gangguan aliran pada salah satu pembuluh darah utama. Lalu circulus wilsi itu dibentuk oleh beberapa arteri, dibentuk beberapa arteri, yaitu arteri cerebi anterior kanan dan kiri yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior bagian terminal karotis interna kanan dan kiri, arteri communicans posterior kanan dan kiri, serta arteria cerebi posterior kanan dan kiri. Dan melalui susunan tersebut darah dapat mengalir dari satu ke sisi lainnya atau dari sistem karotis ke sistem vertebrobasilar apabila diperlukan. Ini contoh arteri-arterinya. Kita lanjut. Nah, ini ada nervus tempat keluarnya dan kita bisa lihat itu ya. Jadi untuk nervus trigeminus yaitu atau nervus yang kelima itu keluar dari bagian lateral pons dan berfungsi sebagai saraf. Oke, tadi karena ada kesalahan teknis di bagian iPad, saya ulangi lagi. Tadi untuk nervus 5 yaitu keluarnya atau nervus trigeminus itu keluar dari bagian lateral pons dan berfungsi sebagai saraf sensorik utama wajah dan termasuk sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu pada wajah, rongga mulut, rongga hidung, serta bagian kulit kepala. Selain itu, nervus trigeminus itu juga memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan otot-otot pengunyahan seperti itu. Lalu nervus abducens atau nervus 6 itu memiliki nukleus di pons dan keluar pada batas antara pons dan medula oblongata. Saraf ini berfungsi menginervasi otot rectus lateralis mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata ke arah lateral. Jadi seperti itu. Sampai nervus facialis yaitu nervus 7 berasal dari pons dan keluar di sudut pontocerebellar. Saraf ini berfungsi untuk mengendalikan otot ekspresi wajah, membawa sensasi pengecapan dari 2/3 anterior lidah, serta mengatur sekresi kelenjar lacrimal, kelenjar submandibular, dan sublingual. Lalu ada nervus vestibulocochlearis yaitu nervus 8 yaitu keluar di sudut-sudut pontocerebellar bersama nervus facialis. Saraf ini memiliki 2 komponen yaitu bagian koklear yang berfungsi untuk pendengaran dan bagian vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan posisi kepala. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.